Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru datang ke kanal ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan sebuah keris yang melegenda, yakni Ki Pencok Sahang. Sebelum cerita ini dimulai, dukung kanal ini dengan subscribe, agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan video-video kami. Selamat mengikuti. Suatu hari, istri Krian Jelantik Bogol yang bernama Ni Gusti Ayu Kaler sedang mandi di sungai. Tiba-tiba ada sebatang kayu atau sahang yang mengenai badannya. Kayu itu pun dibuang, tetapi terus datang lagi berulang-ulang, dan akhirnya kayu itu pun dibawa pulang. Sampai di Puri, kayu itu dibelah untuk dipakai sebagai kayu bakar. Akan tetapi, setelah dibelah, ternyata ditemukan sebilah keris di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara dari langit yang berkata bahwa keris itu adalah anugerah dari Batara di Tohlangkir di Gunung Agung yang merupakan taring naga besuki dan dinamai Ki Pencok Sahang. Saat itu bertahta Sri Waturenggong sebagai Dalem Gel-Gel yang dinobatkan pada sekitar tahun Saka 1382 atau 1480 Masehi. Di Nusa Penida berkuasa Dalem Bungkut, seorang putra dari Sri Tapolung yang bergelar Sri Gajah Waktra yang juga diberi julukan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Pemerintahan Dalem Bungkut di Nusa Penida sangat keras dan semena-mena. Keadilan kurang ditegakkan, khususnya bagi orang-orang Bali Age. Dengan tindakannya yang demikian ini, rakyat Nusa Penida menjadi gelisah dan was-was. Tiada rasa aman dalam hidup keseharian mereka. Berita itu sampai kepada pemerintah di Gel-Gel yang menyebabkan Dalem Gel-Gel Sri Waturenggong murka. Dalem Gel-Gel lalu mengadakan rapat yang dihadiri oleh para bahudanda tanda mantri dan para pemuka masyarakat. Dalem Gel-Gel meminta saran dan pendapat hadirin. Sesudah dibahas dan dibicarakan secara mendalam, maka diambil suatu keputusan bahwa Dalem Bungkut harus dihukum mati. Seorang pejabat kerajaan Gel-Gel, yakni Kiai Paminggir, diperintahkan untuk melaksanakan hukuman itu. Kiai Paminggir yang sudah mengetahui kesaktian dan kekebalan Dalem Bungkut sadar bahwa tugas ini amat berat. Akan tetapi, sebagai abdi kerajaan yang setia, ia pun melaksanakan tugas itu. Kiai Paminggir segera mendapat perlawanan dari Dalem Bungkut yang secara terang-terangan menolak keputusan kerajaan Gel-Gel. Akibatnya, terjadilah pertarungan antara Kiai Paminggir dengan Dalem Bungkut. Kiai Paminggir tidak mampu menundukkan Dalem Bungkut sebab Dalem Bungkut sangat sakti dan kebal. Tidak ada satupun senjata buatan manusia yang dapat melukainya. Dalem Bungkut juga dibantu oleh si Pasek Bedese Pangeran Gel-Gel atau di Gurun Gel-Gel. Oleh karena Dalem Bungkut tetap membangkang, tidak mau menerima keputusan Dalem Gel-Gel, dan diketahui oleh beliau bahwa De Gurun Gel-Gel sudah meninggalkan Nusa Penida pada tahun Saka 1405 sebab mengalami perselisihan dengan Dalem Bungkut. Ditugaskanlah I Gusti Ngurah Jelantik atau juga dikenal dengan sebutan Jelantik Bogol. Berangkatlah beliau ke Nusa Penida disertai oleh istrinya Ni Gusti Ayu Kaler dengan pasukan sejumlah 200 orang dan membawa senjata berupa keris pemberian Sri Dalem Gel-Gel, yakni Ki Cacaran Bangbang. Sedangkan istrinya membawa keris anugerah dari Yang Tolangkir Gunung Agung, yakni Ki Pencok Sahang. Lalu terjadilah perkelahian antara Kiai Ngurah Jelantik dengan Dalem Bungkut. Pada mulanya, Kiai Ngurah Jelantik tidak berhasil menundukkan Dalem Bungkut. Walaupun sudah beberapa kali dada Dalem Bungkut tertikam oleh keris Ki Cacaran Bangbang, namun ia tidak terluka. Bahkan keris Ki Cacaran Bangbang patah di ujungnya. Kiai Ngurah Jelantik hampir saja dikalahkan oleh Dalem Bungkut. Tetapi berkat kecekatan Ni Gusti Ayu Kaler, terhindarlah Kiai Ngurah Jelantik dari bahaya yang sedang mengancam jiwanya. Gusti Ayu Kaler memberikan keris Ki Pencok Sahang kepada Kiai Ngurah Jelantik. Dengan bersenjatakan keris tersebut, kembali Kiai Ngurah Jelantik melakukan serangan kepada Dalem Bungkut.
dan dalam bungkut gugur tertikam keris Ki Pencok Sahang. Berita mengenai wafatnya dalam bungkut sampai ke Bali dan didengar oleh Dalem Gel-Gel. Hal itu membuat beliau bersuka cita. Kabar tersebut juga sudah sampai hampir ke seluruh Nusantara. Orang-orang sangat takjub terhadap keberanian dan keperwiraan Kiai Ngurah Jelantik karena mereka tahu bahwa Dalem Bungkut adalah seorang yang sangat sakti. Lalu jenazah Dalem Bungkut diupacarai dengan dibakar, diteruskan dengan memukur oleh rakyat Nusa Penida dipimpin oleh Kiai Ngurah Jelantik. Hal itu dilakukan sesuai dengan permintaan Dalem Bungkut sebelum beliau gugur. Setelah tugas menundukkan Dalem Bungkut berhasil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Dalem Gel-Gel, berangkatlah Kiai Ngurah Jelantik bersama istri dan pengiringnya dari Nusa Penida menuju Kusambe, kemudian ke Gel-Gel menghadap Dalem. Dibawa pula barang-barang rampasan milik Dalem Bungkut berupa pecanangan-pecanangan, 2 buah piring bergambar buaya dan teratai, serta barang-barang lain yang terbuat dari emas dan permata yang mahal. Sesampainya di Gel-Gel, mereka menghadap Dalem Sri Waturenggong yang kebetulan sedang berbicara dengan para mantri dan para punggawanya. Antara lain Kiai Agung Penatih dan Kiai Kubon Tubuh. Kedatangan Kiai Ngurah Jelantik disambut dengan sangat sukacita oleh Dalem Gel-Gel Sri Waturenggong maupun oleh para pejabat kerajaan yang hadir. Lalu Dalem bersabda, "Wahai Ngurah Jelantik, selamat datang aku ucapkan. Bagaimana hasilnya? Dan apakah buah tangan saudara dari Nusa Penida?" Dijawab oleh Kiai Ngurah Jelantik, "Ya tuanku, atas wara nugraha yang maha kuasa, serta berkat doa restu tuanku bersama para mantri, hamba berhasil menundukkan Dalem Bungkut. Dan ini, hamba membawa barang-barang milik Dalem Bungkut yang dapat dirampas." Demikian atur Kiai Ngurah Jelantik sambil menyerahkan semua barang-barang rampasan yang dibawa dari Nusa Penida. Dalem bertanya lagi, "Jelantik, bagaimana dengan keris yang aku berikan dulu?" Lalu dijawab oleh Kiai Ngurah Jelantik, "Ampun tuanku, keris anugerah tuanku itu kalah. Ia tidak dapat melukai Dalem Bungkut walaupun sudah berulang kali hamba tikamkan ke dadanya. Bahkan pucuknya patah. Untung saja istri hamba ikut ke sana dengan membawa keris anugerah yang tolangkir. Keris itulah yang menewaskan Dalem Bungkut." Kemudian Dalem bersabda pula, "Besar jasamu kepadaku. Tidak ada yang dapat menyamainya termasuk mereka, para pejabatku ini. Apa yang dapat aku berikan sebagai balasannya?" Kiai Gusti Ngurah Jelantik hanya terdiam, namun tetap hormat. "Baiklah, sekarang aku akan memberikan sebuah hulu keris dari emas yang berbentuk ratmaja." Dalem Sri Waturenggong lalu memerintahkan seorang sahaya untuk mengambil hulu keris itu di dalam puri. Tak lama kemudian, datanglah sahaya itu dengan membawa hulu keris pejenengan atau pusaka Dalem Waturenggong. Setelah Dalem melihatnya lalu bersabda, "Jangan yang ini, yang lain saja." Sahaya itu kembali masuk ke dalam puri, membawa hulu keris tersebut dan menaruh di tempat semula, lalu mengambil yang lainnya. Namun aneh, setiap mengambil hulu keris yang diminta oleh Dalem, selalu saja hulu keris pejenengan itu yang dibawa. Lalu Dalem sendiri masuk ke dalam puri untuk mengambil hulu keris yang akan diberikan kepada Kiai Ngurah Jelantik. Namun yang dibawa adalah hulu keris pajenengan yang sudah berulang kali dikembalikan ke tempatnya. Dengan kejadian ini, Dalem Sri Waturenggong menjadi heran, termenung, dan berkata, Wah. Agaknya kepada orang yang berjasa besar haruslah diberikan balasan yang besar pula." Lalu Dalem meneruskan sabdanya, "Hai Ngurah Jelantik, rupanya sudah kehendak yang maha kuasa saudara berhak memiliki pajenenganku. Karena saudara dengan tulus hati dan jujur melaksanakan perintahku." Dalem lalu menyerahkan hulu keris tersebut sambil bersabda, "Semoga tidak terkutuk aku karena menceritakan asal-usul dan keampuhan pusaka ini."
Panjenenganku ini bergelar Ki Mertioh Cihwe, yaitu jiwa-jiwa orang-orang Majapahit yang dahulu dibawa kemari. Junjunglah dengan sujud bakti serta peliharalah dengan sebaik-baiknya. Kiai Ngurah Jelantik menerima hulu keris itu sambil menyembah. Tuanku, hamba menghaturkan angayu bagia. Anugerah dalam ini akan hamba junjung setinggi-tingginya hingga anak cucu dan keturunan hamba. Sejak saat itu, I Gusti Ngurah Jelantik memiliki keris pusaka yang bernama Ki Pencok Sahang dengan hulunya Ki Mertioh Cihwe. Dengan demikian, keris ini menjadi senjata pusaka utama yang dipegang secara turun-temurun oleh keturunan I Gusti Ngurah Jelantik. Keris ini benar-benar dianugerahkan untuk seorang kesatria besar Mautama yang tidak pernah terkalahkan di medan perang. Tentang keberadaan keris tersebut, diyakini keris Ki Pencok Sahang telah kembali secara gaib ke Yang Toh Langkir di Gunung Agung. Demikianlah cerita yang dapat kami bagikan tentang keris Ki Pencok Sahang. Terus dukung kanal ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan video-video kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.